Shalom teman-teman, selamat malam. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mulaikan dulu dengan berdoa ya. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami hambamu sudah diberikan kesempatan untuk melayani, dan kiranya apa yang kami sampaikan merupakan isi hatimu sendiri ya Tuhan, yang mampu mengubahkan hidup kami, mengubahkan karakter kami, agar semakin hari kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu mengalir ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu terus menyertai kami dalam eh, acara hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan untuk bisa kembali melayani di program ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Andre Kurniawan, biasanya juga dipanggil Andre. Saat ini saya sedang membantu penggembalaan dan menjabat sebagai wakil gembala di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Bukit Sion Ministry di eee, daerah Blitar. Eee itu sedikit dari perkenalan saya, dan hari ini sesuai dengan tema yang sudah diberikan, kita akan belajar tentang down to earth. Kalau dalam bahasa sehari-hari, bagaimana kita harus hidup membumi atau boleh dibilang eee, rendah hati. Nah, seperti itu bahasa sederhananya seperti itu ya. Untuk mengawalinya, saya akan memberikan sebuah penjelasan dulu di awal begini. Banyak sekali orang-orang itu yang memakai istilah down to earth atau rendah hati. Kalau bahasa memang bahasa kerennya zaman sekarang, anak-anak muda sekarang, ayo down to earth ya, seperti itu. Yang menjelaskan tentang rendah hati, yang menjelaskan tentang sikap yang membumi atau, apa ya, tidak sombong lah, seperti itu ya, boleh dibilang seperti itu. Nah, seringkali rendah hati ini itu dikaitkan dengan bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana menjadi orang yang sederhana, eee, tanpa membedakan, eee, harta, kekuasaan, tata dan lain sebagainya. Pokoknya bisa bergaul dengan siapa saja. Seringkali orang-orang itu bilang, "Oh, sikapnya orang itu sangat rendah hati sekali." Sekali lagi, ini tuh tidak salah, ya, tidak salah. Dan ini adalah pandangan orang-orang secara umum tentang down to earth atau rendah hati. Namun saat ini kita akan belajar tentang down to earth itu lewat pandangan Alkitab. Apa sih kata Alkitab? Apakah kalau menurut Alkitab, moral seperti tadi jadi orang yang baik, sederhana, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan moral, moral sehari-hari. Apakah ini sudah cukup gitu loh, ya? Ataukah ada lebih tinggi yang harus kita ketahui lagi, atau kalau boleh dibilang ini upgrade lagi, ya, atau diupdate lagi pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Nah, terus pertanyaannya, kalau seandainya moral yang sudah mungkin kita lakukan menjadi orang baik, menjadi orang sederhana, itu kalau seandainya ya, ini seandainya, itu sudah cukup tanpa kita harus mengerti arti yang lain. Apa bedanya sih kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya dengan orang-orang kebanyakan yang memiliki pandangan tadi secara umum? Nah, tentunya kalau menurut saya pribadi ini nggak ada bedanya lah kita sebagai orang Kristen dengan orang-orang kebanyakan. Di mana pandangan kita sebagai orang Kristen itu, oh ya sudahlah, cukuplah menjadi orang baik. Cukup deh udah menjadi orang yang sederhana. Cukuplah kita bergaul dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. Nah, terus apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Nah, tentunya kita sebagai orang Kristen harus punya identitas tersendiri, harus punya eee, branding ya, kalau boleh saya bilang, branding sendiri. Dan ini juga menjadi sebuah tantangan yang harus kita bisa jawab loh jadi orang Kristen.
Karena kita ini dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia. Lah kalau kita ini malah sama dengan dunia, ini patut dipertanyakan kekristenan kita, patut dipertanyakan kita sebagai pengikut Kristus. Tentu saja secara nilai-nilai kekristenan atau secara Alkitab, down to earth, rendah hati, itu tidak hanya sekedar ramah. Ramah biasanya, seneng ngobrol dengan orang yang baru dikenal. Atau baik dengan orang-orang yang baru dikenal atau orang-orang yang sudah dikenal. Mungkin kita contohnya mungkin, dikenal sebagai pribadi yang ramah dengan siapapun, senang menyapa, sopan, gaya hidupnya sederhana dan lain sebagainya. Tentu saja secara kekristenan itu tidak seperti itu. Tetapi seperti apa? Ya betul, kita tetap harus ramah dengan semua orang. Mungkin gaya hidup kita gaya hidup sederhana sajalah. Tidak usah terlalu yang muluk-muluk sesuai dengan, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai lah. Nggak usah menjadi seperti orang lain. Tetapi ada satu hal yang penting yang harus kita miliki. Semua yang kita lakukan tadi baik itu kesopanan, ramah, baik, kesederhanaan, dan lain sebagainya itu harus berakar di dalam Kristus. Ini yang penting. Ini yang penting. Dan salah satu bentuk nyata down to earth dan yang bisa kita teladani, tentu ini menjadi poin juga, poin penting. Kita harus memiliki teladan dan teladan satu-satunya yang harus kita teladani adalah Kristus sendiri. Kita buka di dalam Filipi 2, nanti kita akan baca mulai dari ayat 5 sampai ayat ke-8. Tapi nanti akan saya jelaskan sedikit demi sedikit saja. Kita buka di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan, Filipi 2 ayat 5 sampai ke-8. Kita baca dulu di ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Kalau saya boleh membacakan ya terjemahan lainnya, hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus. Berarti ini kita harus bersikap seperti Yesus Kristus. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen harus meneladani Kristus Yesus dalam hal apa? Dalam hal kerendahan hati. Kita nggak boleh loh sembrono, kita nggak boleh semaunya sendiri. Kerendahan hati versi gue atau versi kita seperti ini. Kerendahan hati versi orang lain seperti ini. Ya, jangan seperti itu dulu. Ya, kita harus melihat figur utama atau figur sentral dari kekristenan, yaitu sama Kristus. Kerendahan hati seperti apa sih yang diteladankan oleh Kristus? Dan ini menarik sekali kalau kita melihat di ayat 5 ini. Tadi terjemahan yang saya sampaikan adalah terjemahan dari firman Allah yang hidup ya. Kita dituntut untuk bersikap seperti Yesus. Dan ini menarik sekali dan ini sangat tepat sekali dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai contoh dan teladan. Karena Tuhan Yesus itu tuh memberikan sebuah aksi nyata ya, sekali lagi aksi nyata. Kalau kita mungkin hanya sebagai orang-orang biasa ini kadang-kadang kita ini tidak bisa memberikan aksi nyata. Mungkin kalau boleh ngomong ya, ini mohon maaf ya teman. Seringkali mungkin kita ini hanya bisa ngomong tok tanpa bisa memberikan aksi yang nyata. Dan ini terjadi di banyak orang. Mek ngomong tok, kalau bahasa Jawanya yus mek jari ini tok. Bahasa Indonesianya cuma ngomong doang. Nah, seperti itu. Tetapi Yesus berbeda. Yesus memberikan sebuah aksi, memberikan sebuah teladan, bukan hanya sekedar omong kosong. Nah, terus apa yang bisa kita teladani? Oh, tentunya banyak sekali yang bisa kita teladani dari pribadi Yesus. Nah,
Tetapi begini teman-teman, ternyata memang benar ada orang-orang yang meneladani Yesus Kristus. Dia menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidupnya. Namun, tidak secara utuh benar-benar menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan. Kenapa kok seperti ini? Jadi mereka orang-orang ini memang secara apa ya, secara keseharian, meneladani Yesus Kristus, tapi tidak secara utuh. Yang diteladani hanyalah sesuatu yang membuat dia nyaman saja, tidak utuh. Hanya yang nyaman-nyaman saja, yang enak-enak saja, terus yang tidak enak mungkin yang berkaitan dengan penderitaan, mungkin yang berkaitan dengan sangkal diri, pikul salib, itu dibuang, dipotong, aku nggak mau. Ya, kalau teladan berkat, teladan iman, teladan kalau janji-janji Allah tuh nomor satu. Tetapi begitu berbicara tentang salib Kristus, berbicara tentang penderitaan di dalam Kristus, nggak ada yang mau. Jarang yang mau. Wis yang lain aja, aku nggak mau, yang penting aku yang enak-enak saja. Kalau boleh dibilang lagi Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian, down to earth atau rendah hati itu sebenarnya bukan sekedar rendah hati secara moral atau secara tindakan, mungkin secara karakter, ya. Tetapi kalau kita benar-benar meneladani Yesus Kristus, kita ternyata di dalam kerendahan hati Sang Kristus, dalam kerendahan hati Yesus Kristus, Dia berani mengambil sebuah konsekuensi atau dia berani mengambil sebuah resiko yang sangat berat. Sangat berat bagi apa? Sangat berat bagi kedagingan kita, bagi kemanusiaan kita. Sebab apa? Sebab jika rendah hati hanya sekedar tindakan atau perbuatan atau yang kita lakukan sehari-hari atau yang baik-baik yang kita lakukan atau hanya sekedar ucapan bibir atau hanya sekedar kehidupan yang sederhana, ini bisa dipalsukan, bisa dipalsukan. Tetapi kalau di dalam kerendahan hati itu kita berani mengambil risiko menjadi sama seperti Kristus yang dia berani mengambil risiko bahkan sampai dia taat di atas kayu salib. Nah, inilah yang disebut kerendahan hati yang sejati. Ya. Dan kepalsuan-kepalsuan dari kerendahan hati itu menjadi sebuah bahaya, menjadi sebuah alarm bagi kita jika kita tidak hidup berpadanan dengan Kristus. Mari kita buka dulu di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Filipi 1 ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah ini, kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya apa berpadanan dengan Injil Kristus? Pastikan bahwa cara hidup kita sesuai dengan kabar baik dari Kristus. Dan yang penting sekali adalah hidup kita harus sesuai dengan apa yang dituntut oleh kabar baik tentang Kristus. Tentunya Injil, Injil kebenaran yang Kristus sampaikan. Tidak hanya cara hidup kita yang harus sesuai, tapi kita dituntut untuk hidup sesuai. Nah, ini berat sekali konsekuensinya. Ini berat. Ini sangat berat bagi kedagingan kita. Nah, seringkali kalau kita sebagai orang Kristen hanya memprioritaskan ya yang enak-enak saja. Ini mohon maaf sekali lagi yang enak-enak saja. Nggak mau hidup dalam penderitaan dengan Kristus, ya kita cenderung hidup tidak mau berpadanan dengan Injil Kristus. Kita pasti hidup kita itu tidak sesuai dengan Injil yang sudah Kristus sampaikan. Ini resiko yang ditanggung. Nah, hidup berpadanan dengan Injil Kristus artinya apa? Artinya mematikan keinginan daging, mematikan keinginan mata, mematikan hawa nafsu.
Inilah bentuk dari sang hadiri dan bikul salib. Tentunya untuk menuju kepada mematikan keinginan daging ini butuh proses. Dan prosesnya itu sangat panjang, prosesnya itu seumur hidup. Tidak hanya proses instan saja, tetapi seumur hidup. Kalau boleh bersaksi sedikit, saya seperti ini pun juga penuh dengan proses, teman. Prosesnya sangat panjang sekali. Sangat-sangat panjang bagaimana eee, dari awalnya saya menghindar untuk melayani, menghindar untuk, apa istilahnya, menjadi seorang, pemberita firman, menghindar, saya nggak mau. Tapi diproseslah kami dengan berbagai macam proses yang Tuhan izinkan. Akhirnya sampai saat ini kalau Tuhan boleh izinkan sampai saat ini pun ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan tentunya ini prosesnya panjang dan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Masih ada proses-proses ke depan yang harus kami jalani bersama dengan Kristus tentu. Oke, kita akan kembali lagi ke dalam Filipi 2 tadi. Kalau boleh kita naik dulu di ayat yang ketiga, Filipi 2 yang ayat ketiga dikatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini susah loh. Susah menganggap orang lain yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Karena kecenderungan di akhir-akhir zaman sekarang ini, orang-orang itu banyak sekali yang mementingkan, yang penting aku duluan. Yang lain urusannya sendiri, nggak mau tahu. Hidup semau gue kalau bahasa bahasa sekarang seperti itu. Ya loh. Loh ini terjadi, ini bukan hanya sekedar khayalan tidak, tetapi terjadi. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat di dalam media tayangan media sosial banyak sekali hal-hal seperti ini. Bagaimana orang-orang itu mementingkan dirinya sendiri, mengesampingkan orang lain dan menganggap orang lain itu tidak ada seperti itu. Loh, karena apa? Karena inilah bentuk kesombongan manusia di akhir zaman. Kesombongan yang tidak yang bisa menghancurkan manusia. Kita ingat kejatuhan Lucifer itu karena apa? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Nah, dosa kesombongan inilah yang sedang dikerjakan oleh iblis di akhir-akhir zaman untuk apa? Untuk menjatuhkan manusia. Tentunya sombong itu berbanding terbalik dengan yang namanya rendah hati. Kalau rendah hati tadi menganggap yang lain, menganggap orang lain itu lebih utama, tetapi kalau kesombongan, diriku duluan, yang lain belakangan. Karena apa? Karena aku lebih penting daripada mereka semuanya. Nah, ini kesombongan. Yang menarik lagi, kalau mungkin Bapak Ibu bisa membuka di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di ayat yang ketiga ini, di Filipi 2 ayat ketiga berkata demikian, dengan tegas dikatakan, jangan mementingkan diri sendiri. Tegas sekali perintahnya. Jangan hidup sekedar untuk memberi kesan baik kepada orang lain. Nah, di era-era media sosial ini banyak sekali orang-orang itu yang hanya ingin memberikan kesan baik dalam kehidupan pribadinya. Sebagai apa? Mungkin sebagai personal branding. Ya. Mungkin sebagai show off atau hanya sekedar untuk menarik audiens dari orang lain, untuk menarik simpati dari orang lain. Orang ini akhirnya apa? Dia berusaha untuk memberikan kesan baik, tapi hanya kesan baik. Kesan baik inilah yang eh, kalau kita tidak hati-hati, kita akan bisa terjatuh. Berikutnya, hendaklah rendah hati dengan menganggap orang lain lebih baik daripada saudara sendiri. Inilah down to earth yang sebenarnya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang rendah hati, itu sebenarnya bukan hanya sekedar sikap moral atau perilaku saja. Tetapi rendah
hati itu juga menyangkut mindset atau cara berpikir. Cara berpikir yang seperti apa? Cara berpikir merendahkan diri. Nanti akan kita pelajari. Nah, tentunya rendah hati itu tidak hanya soal sikap atau perilaku yang rendah hati, tetapi kerendahan hati ini berasal dari pikiran. Nah, kalau pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran Kristus, dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti dengan sendirinya dan dengan kasih Kristus kita akan melakukan yang namanya rendah hati yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan rendah hati yang palsu, ya. Dan rendah hati ini bukan hanya berbicara tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat umum atau hanya sekedar etika-etika umum. Seperti terlihat sopan dan baik di mata orang lain yang itu sudah menjadi sebuah, eee, keumuman, dinormalisasi, yang penting terlihat baik, yang penting terlihat sopan di mata orang lain. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak boleh seperti itu, ya. Ternyata kerendahan hati, yang diteladankan oleh Kristus itu, selain cara berpikir, rendah hati yang diteladankan oleh Yesus itu mengandung sebuah kerelaan untuk melepaskan hak dan tidak meninggikan diri. Nah, rela untuk melepaskan hak itu, susah sekali karena sekarang ini kan yang banyak ditagihkan hakku dulu dong, kewajibanku entar dulu. Yang penting hakku terpenuhi, hak-hakku tidak terganggu, ya sudah. Saya sampaikan di jemaat seperti ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, di sini yang punya warisan, ini di jemaat kami ya konteksnya, yang punya warisan siapa di sini? Ada yang angkat tangan, ada yang, oh tidak punya warisan dan lain sebagainya, macam-macam lah, ya. Saya mau tanya kepada yang punya warisan, seandainya warisan itu ternyata tidak ditujukan kepada Bapak Ibu dan warisan itu direbut oleh orang lain, apakah Bapak Ibu berani melepaskan hak kepemilikan warisan itu? Nah, ini apakah rela hak hak kita itu dimiliki oleh orang lain? Nah, ini menjadi sebuah problem, ini menjadi sebuah persoalan. Sebab kalau tadi kita berpikir bahwa kerendahan hati hanya soal moral dan perilaku saja, mungkin kita tidak akan rela kehilangan hak. Tapi kalau kita meneladani Yesus Kristus, saya yakin kita sudah tidak akan mengungkit-ungkit yang namanya warisan. Ya sudah, tidak apa-apa, silahkan diambil. Saya tak cari sendiri. Seperti itu. Karena apa? Karena kita baca lanjut ya, di Filipi 2 tadi, kita baca ulang mungkin di ayat yang keempat sekarang. Filipi 2 ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita lompat ke ayat yang keenam. Oh, sorry, maaf. Eh, ayat 5. Ayat 5 dulu kita ulangi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini berbicara tentang apa? Yesus Kristus sendiri itu rela melepaskan hak pribadinya. Wah, yang dia itu setara dengan Allah Bapa. Setara, dia pribadi yang setara. Tetapi hak-haknya dilepaskan dan akhirnya dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, inilah teladan hidup yang diberikan oleh Kristus Yesus kepada kita. Kalau kita kembali lagi, Yesus Kristus itu tidak menuntut dan tidak berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah. Meskipun sebenarnya dia itu Allah. Nah, kita sebagai manusia kadang berbanding terbalik. Kita nuntut hak-hak kita itu terpenuhi dulu. Yang penting yes, urusan orang lain, yang penting hakku dulu, urusan orang lain ya nanti-nanti dulu. Tapi Kristus berbeda sekali. Ayat yang ketujuh berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
diri dan mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Seorang hamba, seorang budak itu tidak mempunyai hak apapun, tidak mempunyai. Hidupnya itu tergantung kepada majikannya, majikannya. Loh, dia yang mulia itu rela melepaskan itu semua demi kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu ini teladan yang sudah diberikan oleh Kristus kepada kita yang harus kita lakukan. Sebagaimana ya tentunya saya percaya bahwa semuanya butuh proses. Tidak serta-merta instan, sekali lagi tidak instan. Belajar untuk melepaskan hak-hak hidup yang kita miliki itu juga susah sekali. Ya, susah. Eh, bahkan mungkin saya sendiri mungkin ya, ini masih belajar untuk melepaskan hak-hak pribadi yang mungkin saya inginkan. Hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk ini, hak untuk itu. Itu perlu proses, perlu pergumulan. Perlu pergumulan. Saya yakin dan percaya bahwa dengan tuntunan oleh kasih kuasa Roh Kudus pasti kita akan bisa eh, melakukan itu Bapak Ibu. Meneladani Kristus Yesus. Ya. Ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Tidak hanya rendah hati, tapi juga dia merendahkan dirinya. Mengambil yang terburuk. Dari apa? Dari konsekuensi, risiko yang sangat-sangat berat. Dia berani mengambil risiko itu. Ya, risiko itu. Saya ulangi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah risiko yang diambil oleh Kristus Yesus. Risiko, apalagi kita telah melewati masa-masa Paskah, di mana Paskah Yesus Kristus, di mana saat kematiannya dia rela merelakan dirinya, dihancurkan, diremukkan, dan disalibkan di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa manusia. Dia rela melepaskan haknya, ya kalau boleh dibilang seperti inilah. Seorang pangeran atau seorang raja, dia rela melepaskan semua mahkotanya, dia melepaskan semua kekayaannya, kekuasaannya, keberadaannya sebagai raja, rela otoritasnya pun dilepaskan hanya untuk apa? Hanya untuk mengasihi anak-anaknya. Rela menjadi miskin, ya, rela untuk menjadi menderita hanya demi kita. Nah, kadang-kadang kitanya yang nggak sadar, kadang-kadang kitanya yang nggak mau tahu, wis mbuh itu. Ya, bahasa Jawanya gitu, aku gak mau ngerti, wis mbuh wis karep wis. Sing penting aku jadi orang Kristen, sing penting aku ke gereja, sing penting aku taat ikut Tuhan. Nah, tapi taatnya yang taat seperti apa? Taatnya tadi dengan merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan, ataukah hanya cuma taat sekedar kegiatan religi saja. Setiap minggu ke gereja sudah dikatakan taat. Ternyata ketaatan itu lebih dari hanya sekedar kehidupan agamawi. Ketaatan itu sangat luas sekali dan sangat spesifik sekali. Di terjemahan lain saya suka sekali membandingkan berbagai terjemahan ya. Di ayat 8 dikatakan ia lebih merendahkan dirinya lagi bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Bayangkan coba ya, sang penguasa langit dan bumi mati di atas kayu salib seperti seorang penjahat. Ya kadang-kadang kalau kita saja difitnah sebagai seorang penjahat itu aja nggak terima. Gak terima, pengennya ngamuk, pengennya membela diri karena haknya dirampas. Lihatlah Kristus yang merelakan semuanya hanya demi kita. Nah, tentunya taat sampai mati inilah yang dilakukan Yesus. Hukuman mati di atas kayu salib itu merupakan hukuman yang paling hina. Dan dia mengambil itu semua.
menjadi sebuah kebenaran yang penting yang mungkin boleh kita catat. Ketaatan kepada Tuhan itu tidak selalu membuat hidup kita itu mudah. Nah, orang-orang banyak mengira bahwa kalau yang penting aku taat kepada Tuhan, taat ini, taat melayani, taat berkorban, atau taat yang lain-lain, yang penting aku taat kepada Tuhan itu agar apa? Agar hidup kita menjadi nyaman, agar hidup kita diberkati, agar ekonomiku mungkin dipulihkan dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ya, ketaatan kepada Tuhan itu tidak membuat lebih mudah. Buktinya apa? Buktinya di ayat 8 tadi berkata bahwa ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan Kristus itu malah memberikan dia kematian loh, bukan kenikmatan. Malah memberikan dia sebuah penderitaan sebagai manusia. Berani nggak kita meneladani Yesus Kristus? Jangan bilang kalau kita, wis aku mau menjadikan Yesus Kristus menjadi teladan, tapi kita tidak berani seperti ini, tidak berani menanggung penderitaan. Ada penderitaan sedikit kita sudah menghindar. Tentunya ini harus kita luruskan, karena kadang-kadang kita juga berpikir kalau saya taat, Tuhan pasti membalas ketaatan saya. Nah, ini harus kita luruskan. Tetapi Kristus malah justru ketaatannya membawa dia masuk ke dalam salib. Kalau kalau kita belajar ketaatan itu diambil dari, bahasa Yunani yang artinya adalah secara sederhana dapat diartikan untuk memberikan perhatian. Nah, ketaatan itu juga berbicara tentang kita memberikan perhatian yang penuh. Kalau kita taat kepada Kristus berarti kita memberikan perhatian yang penuh kepada Kristus. Seperti contoh kalau umpamanya kita sebagai seorang suami, ya bekerja, eee, mungkin bekerja di perusahaan seperti itu. Kalau kita taat kepada aturan-aturan kantor, mungkin kita, taat kepada pimpinan, tentunya kita memberikan perhatian penuh kepada pimpinan. Apa yang ditugaskan oleh pimpinan kita kerjakan. Begitu juga mungkin seorang istri yang taat kepada suami. Dia memberikan perhatian penuh kepada suaminya, bukan malah memberontak kan. Begitu juga tadi yang suami, memberikan perhatian penuh kepada kantor tempat dia bekerja, bukan malah memberontak, membangkang terhadap pimpinan, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Itu bukan ketaatan, ya. Nah, selain itu ketaatan juga berbicara tentang kita tunduk dan takluk. Nah, bicara tentang ketundukan ini juga berat sekali. Berat kita takluk itu juga berat sekali. Takluk itu artinya kita sudah tidak berdaya loh. Sudah tidak bisa apa-apa itu arti takluk. Kalau tunduk itu tidak hanya sekedar kepala kita mungkin menunduk seperti ini ke bawah gini, tidak seperti itu. Tunduk dan takluk artinya kita sudah menyerah, berarti kita sudah tidak berdaya apa-apa. Itulah artinya tadi Yesus itu mengambil rupa seorang hamba. Karena di dalam rupa seorang hamba ada ketundukan, ada ketaklukan. Nah, kita sebagai orang-orang percaya harus demikian. Ketaatan kita kepada Kristus, ketaatan kita kepada Tuhan itu harus dengan penuh ketundukan dan kita harus benar-benar takluk, berserah penuh kepada Tuhan, bukan yang tapi seringkali kita ini masih percaya dengan pikiran kita sendiri, ya. Bukan kita percaya kepada Kristus, tapi kita percaya kepada pikiran sendiri. Kadang kita mempercayai kepada kepintaran kita, mungkin kekayaan kita, mungkin di kekuasaan kita, tapi kita tidak percaya kepada Kristus. Kita harus bertobat bersama-sama. Tentunya tidak hanya Bapak Ibu, saya sendiri pun juga harus bertobat. Karena seringkali saya sendiri pun juga seringkali masih miss dalam hal ini. Ya ini saya akui benar-benar kok, enggak masalah, ya. Belajar taat itu harus penuh ketundukan kepada Kristus, harus menaklukkan diri benar-benar kepada pribadi Kristus. Karena apa?
Karena jika kita hidup benar-benar taat atau takluk sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Itulah sebabnya di ayat yang ke-9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, sangat meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Loh, ini promosi dari Tuhan. Promosi dari Tuhan itu datangnya dari apa? Promosi dari Tuhan itu awalnya datang dari kerendahan hati. Oh, kerendahan hati itu artinya apa? Kerendahan hati itu artinya taat. Kerendahan hati itu artinya melepaskan semua hak-hak kita. Setelah kita taat dan berani mengikut Kristus, eh, sama seperti Kristus ya, mati di atas kayu salib, bukan berarti disalib beneran, tidak. Tapi berani mengambil bagian penderitaan dengan Kristus. Setelah kita dinilai ketaatan kita, Tuhan akan memberikan promosi. Tuhan akan meninggikan kita. Makanya jadi orang Kristen itu jangan langsung setelah kita menjadi orang Kristen langsung ingin berkatnya Tuhan. Jangan seperti itu. Ada tahapnya, ada prosesnya dulu. Jadi tidak sembarangan. Contoh, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang usahawan, pastinya setiap membangun usaha itu ada proses dulu kan. Kadang-kadang kita juga jatuh bangun dulu, mungkin sebelum usahanya rame itu pernah ngalamin masa-masa sepi, pernah ngalamin yang hampir bangkrut, pernah ngalamin yang namanya ditipu dan lain sebagainya. Gitu. Tapi setelah kita menjalani proses itu semuanya, akhirnya diberikan kesempatan untuk menikmati berkah. Itulah kita sebagai orang Kristen, harus dengan rendah hati, taat dulu. Nah, takluk dulu kepada pribadi Kristus. Yang penting Kristus ya, bukan janjinya. Kristusnya dulu. Ya. Setelah itu, baru kita ditinggikan. Promosi yang dari Tuhan itu datangnya itu wah luar biasa sekali. Tetapi kita harus mau menjalani prosesnya dulu. Ya. Jangan ujuk-ujuk pengen enak etok. Tidak mau prosesnya. Sekali lagi kekristenan itu bicara tentang proses. Proses demi proses. Proses kehidupan yang harus kita lewati. Nah ini. Nah inilah teladan kerendahan hati yang sudah diberikan Kristus Yesus kepada kita semua. Sekali lagi, kerendahan hati bukan soal sikap moral, sebab kalau hanya berbicara tentang moral atau sikap-sikap keseharian, orang-orang di luar Kristus itu juga melakukan hal yang sama. Mereka banyak yang rendah hati, mereka banyak yang baik, mereka banyak yang hidupnya sederhana, mereka banyak yang hidupnya tidak neko-neko dan lain sebagainya. Di awal sudah saya katakan, terus kalau kita juga sama melakukan hal itu, apa bedanya? Ekstrimnya lebih baik kita nggak usah ikut Kristus kalau sama seperti itu, ikut aja yang lain. Nah, ini harus kita pahami dan ini harus menjadi sebuah kesadaran bagi kita semua bagaimana kita hidup kita di dalam Kristus. Menjadi orang Kristen itu harus ada diferensiasi, harus ada perbedaan dalam sikap dan perbuatan. Tentunya sekali lagi, perbuatan yang kita lakukan itu bukan untuk memperoleh surga, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi perbuatan baik atau perbuatan yang menyenangkan itu, yang menyenangkan orang lain dan lain sebagainya, menyenangkan hati Tuhan itu kita lakukan karena apa? Sebagai respon atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berbeda dengan perbuatan baik hanya untuk mendapatkan keselamatan dan sebagai respon atas keselamatan yang sudah kita terima. Kita sebagai orang Kristen itu sudah memiliki keselamatan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kita pada kita secara
cuma-cuma. Nah, oleh karena itu respon kita adalah untuk memberikan, eee, perbuatan baik. Berbeda sekali. Nah, tadi saya jelaskan bahwa rendah hati itu berbicara soal melepaskan hak. Tentunya melepaskan hak-hak itu menjadi sebuah tantangan bagi manusia, siapapun itu. Ini adalah sebuah tantangan. Sebab dalam pemikirannya dalam pemikiran manusia apabila hak hidupnya terganggu, maka dia akan secara alamiah berusaha untuk melindungi haknya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes 12 ayat 25, kita buka dulu. Di dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-25 berkata demikian, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Sekarang kita pilih yang mana? Kita pilih dunia dengan segala kegemerlapannya, dunia dengan segala eksotismenya, dunia dengan segala kekayaannya, atau kita milih hidup yang kekal. Kalau kita memilih kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga yang nanti kelak akan kita terima di sana, ya, kita harus apa? Kita harus meninggalkan hak-hak hidup kita sebagai manusia seperti sekarang ini. Ya sudahlah, bukan berarti kita itu kalah, tidak, tetapi kita berserah. Karena kita tahu tujuan kita kemana, kita tahu. Apa yang kita dapatkan nanti itu kita tahu. Nah, sebagai orang Kristen kita harus memandang tujuan kita ada di kekekalan bersama Bapa di surga, bukan di dunia ini, bukan di dunia. Karena dunia ini semakin lama itu bukan semakin enak, tetapi semakin lama itu semakin susah, semakin susah. Ya, seperti berita-berita yang terjadi di zaman-zaman ini, zaman-zaman sekarang ini. Perang, ya, kelaparan, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kita harus mempersiapkan diri sebagai orang Kristen. Mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Lewat apa? Lewat merendahkan hati. Lewat ketaatan yang benar kepada Tuhan. Ya. Lewat respon kita tuh respon yang benar pada firman Tuhan. Bukan yang salah. Belajar firman dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius. Kalaupun mungkin saat ini kita masih melakukan aktivitas hari-hari, ayo sebagai orang Kristen kita juga harus, mungkin kalau kita saat bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Yang belajar, yang bersekolah, sekolahlah dengan sungguh-sungguh. Yang jadi karyawan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Yang mungkin jadi pimpinan, jadilah pimpinan yang baik, yang mencerminkan karakter Kristus. Banyak hal, banyak hal. Banyak hal kalau mau dijelaskan panjang lebar itu banyak sekali. Nah, terus ketaatan kepada Tuhan itu sekali lagi tidak selalu membuat hidup kita lebih mudah. Di masa-masa yang sekarang ini, wah, jelas sekali gara-gara perang, harga-harga naik dan lain sebagainya. Karena background saya juga eee, usahawan, saya merasakan dampak sekali, dengan adanya kenaikan harga-harga semacam ini. Usaha itu bukan semakin mudah, tapi semakin susah. Kita harus berpikir bagaimana usaha kita sustainable, bagaimana kita harus, biar usaha kita tetap jalan, bagaimana nanti kita menggaji karyawan, dan lain sebagainya. Waduh, permodalannya bagaimana? Nah, tetapi ingatlah, seperti tadi, berpadan kepada Kristus, kenakanlah pikiran-pikiran Kristus. Tentu pasti Tuhan akan buka jalan bagi kita semua, tapi syaratnya ada satu, taat sungguh-sungguh kepada Kristus, relakan hidupmu kepada Kristus. Itu yang penting. Karena hanya dengan Kristus kita bisa berjalan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, sampai saat ini pun Tuhan masih tolong. Dan Tuhan terus akan menolong.
ya. Tuhan akan terus menolong. Begitu juga dengan Bapak Ibu semuanya. Pasti akan Tuhan tolong di masa-masa yang susah, di masa-masa yang sukar. Tetaplah berpegang kepada Kristus. Ya. Sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan itu tidak membuat hidup kita nyaman. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan itu membuat hidup kita itu benar di hadapan Allah. Ini yang lebih penting. Hidup kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Bukan kok kita mencari yang nyaman, bukan kok kita mencari yang sesuatu yang enak, tetapi kita harus menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Karena apa? Karena apa yang benar di hadapan Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Ini yang menjadi sebuah ingat-ingatan bagi saya bahwa sesuatu yang benar di hadapan Allah itu tidak akan pernah sia-sia dan mata Tuhan itu tidak akan pernah eh, apa istilahnya, tidak pernah melepaskan pandangannya dari hidup kita. Karena apa? Karena hidup kita benar. Karena hidup kita sudah taat. Ya. Tetapi kalau hidup kita semuanya sendiri, mungkin mungkin enak secara dunia, ya, karena semuanya sendiri bebas mau ngapa-ngapain, tidak dalam kontrolnya Tuhan. Ya. Tapi ingat nanti hasil akhir yang menjadi ingat-ingatan. Kalau hasil akhirnya nanti hanya akan mendatangkan maut, mendatangkan kematian kekal. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, hidup kita akan mendatangkan kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak, biarlah Allah Roh Kudus menyempurnakan setiap firman yang sudah ditaburkan, agar firman yang ditaburkan ini tidak berlalu sia-sia, dan firman ini dapat menjadi sebuah ingat-ingatan, dapat menjadi sebuah benih yang akan terus berkembang, yang akan terus bertumbuh kepada Kristus, yang akan menjadikan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami sampaikan, dan biarlah Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati kami dan menjadikan firman ini menjadi sebuah benih yang terus bertumbuh, yang berkembang dan berbuah, yang dapat akhirnya buah itu dapat menjadikan sebuah buah yang dapat Engkau nikmati ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus mendidik kami agar kami terus berjalan dalam karakter ilahi, dan terus kami menjadi mencerminkan seseorang yang menjadi karakter Kristus. Ampuni kami Tuhan yang mungkin saat ini kami tidak benar-benar taat kepadamu, masih belum bisa melepaskan hak-hak kami yang diganggu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena Kau sudah memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Karena saat Engkau meninggikan hidup kami, itu menjadi bukti bahwa kami sudah benar-benar rela untuk melepaskan hak. Dan kami menjadi pribadi yang sudah berkenan di hadapan. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kami, dan ampuni kami atas segala kekurangan dan mungkin kekurangan ajaran kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Smart People ya Tuhan. Kau memberkati pelayanan yang ada di Smart People ya Tuhan, agar pelayanan ini terus berkembang dan menjadi sebuah pelayanan yang mencerminkan karakter Kristus ya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya.